Saya dulu sering terbangun tengah malam dengan jantung berdebar, keringat dingin, dan rasa gelisah yang tidak jelas. Setiap pagi saya merasa lelah meskipun sudah tidur cukup lama. Dokter bilang saya punya kolesterol tinggi dan tekanan darah tidak stabil. Saat itu saya merasa seperti waktu saya tinggal sedikit lagi. Tapi semua mulai berubah sejak saya bertemu dengan Dokter Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidup Sehat 355, sebuah program khusus untuk semua masyarakat Indonesia yang ingin menjalani usia senja dengan sehat, bermakna, dan bahagia. Di sini kita semua setara. Tidak ada pasien, tidak ada dokter, hanya komunitas yang saling mendukung untuk hidup lebih baik. Di episode kali ini, kita akan mendengar kisah nyata dari Bapak Surya Darmawan, seorang pensiunan guru dari Bandung yang berhasil mengubah hidupnya hanya dengan satu langkah kecil, namun konsisten mengubah cara makan sayur. Apa yang membuat sayur bisa menjadi obat? Bagaimana sayur mampu membersihkan darah, memperbaiki irama jantung, dan bahkan memperdalam kualitas tidur? Temukan jawabannya dalam percakapan hangat kami. Ini bukan cerita ajaib, tapi perjalanan ilmiah dan spiritual yang nyata. Sayur pertama yang menjadi bagian penting dalam perjalanan pemulihan Bapak Surya adalah daun seledri. Banyak dari kita mengenal seledri sebagai pelengkap sup, tapi sedikit yang tahu bahwa daun ini mengandung dua senyawa penting, apigenin dan luteolin. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Medicinal Food, tahun 2013 kedua, senyawa ini memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat, berperan dalam menghambat penumpukan kolesterol jahat di dinding pembuluh darah. Seledri juga membantu mengatur tekanan darah melalui efek diuretik alaminya yang ringan. Ketika tubuh membuang natrium berlebih, tekanan darah akan turun secara alami. Dalam dunia medis, efek ini bahkan dikenal dan direkomendasikan sebagai terapi tambahan pada pasien hipertensi ringan. Selain itu, seledri mengandung magnesium dan kalium, dua mineral penting yang bekerja menjaga irama jantung tetap stabil. Dalam praktik saya melihat pasien yang mengonsumsi jus seledri 3 kali seminggu memiliki perbaikan signifikan dalam kualitas tidur dan tekanan darah. Awalnya saya ragu masak sih sayur bisa bantu turunkan tekanan darah. Tapi saya ikuti saran Dokter Muhammad, saya mulai dengan jus seledri 2 kali seminggu. Dalam waktu 1 bulan saya mulai merasa tidur lebih nyenyak. Dan setelah 3 bulan tekanan darah saya jauh lebih stabil dari sebelumnya. Ini bukan sulap, tapi saya sendiri yang mengalami. Bagi Anda yang mendengarkan hari ini, mungkin Anda punya pengalaman serupa. Apakah Anda sedang berjuang dengan tekanan darah atau kualitas tidur yang buruk? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Anda tidak sendirian dan mungkin kisah Anda bisa membantu orang lain juga. Dan jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk mendukung program ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga Hidup Sehat 365. Semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah kesehatan kita. Sayur kedua yang telah membantu banyak pasien lansia dalam mengelola kolesterol dan fungsi hati adalah daun pegagan, atau dalam istilah lokal disebut gotu kola. Meskipun lebih dikenal sebagai tanaman herbal, pegagan memiliki kandungan triterpenoid yang tinggi, terutama asiaticoside dan madecasoside, yang terbukti membantu regenerasi sel dan menurunkan kadar lipid dalam darah. Menurut publikasi dalam Phytomedicine tahun 2010, konsumsi pegagan secara rutin mampu menurunkan kadar LDL dan trigliserida, serta meningkatkan HDL kolesterol baik yang dibutuhkan tubuh. Ini menjadi penting, khususnya bagi kelompok kesehatan lansia yang seringkali menghadapi tantangan metabolisme lemak akibat penuaan dan penurunan aktivitas fisik. Pegagan juga berfungsi sebagai hepatoprotektor alami. Artinya, ia membantu melindungi dan membersihkan hati dari akumulasi lemak. Saya sering menyarankan pasien lansia untuk mengonsumsi pegagan dalam bentuk teh herbal atau sebagai campuran jus sayuran. Efeknya tidak langsung tapi konsisten. Dalam waktu 3 hingga 4 bulan, banyak dari mereka melaporkan peningkatan energi nafsu makan yang lebih baik dan hasil laboratorium yang membaik. Selain itu, pegagan memiliki efek menenangkan pada sistem saraf pusat.
Ini sangat bermanfaat bagi para lansia yang sering mengalami gangguan tidur atau cemas ringan. Studi dalam Journal of Ethnopharmacology tahun 2008 menunjukkan bahwa ekstrak pegagan dapat meningkatkan kadar GABA neurotransmitter yang membantu menenangkan otak dan memfasilitasi tidur yang dalam. Saya baru tahu pegagan bisa bantu fungsi hati. Dulu saya cepat lelah walaupun tidak banyak aktivitas. Tapi setelah rutin minum teh pegagan 3 kali seminggu, saya merasa lebih ringan perut, tidak kembung lagi. Dan saya bisa tidur tanpa gelisah. Anak saya bilang wajah saya juga terlihat lebih segar. Sekarang saya mulai percaya sayur itu bisa jadi obat. Untuk para pendengar yang berada di usia senja, ingatlah bahwa kesehatan lansia tidak hanya soal menghindari penyakit, tapi juga memulihkan kualitas hidup. Sayuran seperti pegagan bukan sekadar makanan tapi bagian dari terapi alami yang bisa menjadi sahabat setia dalam setiap tahap pemulihan. Kita lanjutkan dengan jenis sayuran berikutnya yang tak kalah bermanfaat. Sayur ketiga yang sangat saya rekomendasikan untuk membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga keseimbangan sistem kardiovaskular adalah daun katuk. Di beberapa daerah, katuk dikenal sebagai sayuran pelancar ASI. Namun studi terbaru menunjukkan bahwa katuk memiliki manfaat jauh lebih luas, termasuk untuk kesehatan pembuluh darah dan jantung. Daun katuk kaya akan senyawa polifenol, termasuk flavonoid dan tanin yang berfungsi sebagai antioksidan kuat. Penelitian dalam Journal of Nutritional Biochemistry tahun 2015 mengungkap bahwa antioksidan dari katuk mampu menekan stres oksidatif, salah satu penyebab utama pengerasan arteri atau aterosklerosis. Ketika stres oksidatif ditekan, maka kolesterol jahat tidak mudah menempel pada dinding arteri. Selain itu, katuk juga mengandung zat besi dan magnesium. Zat besi membantu pembentukan sel darah merah yang sangat penting bagi sirkulasi oksigen ke seluruh tubuh. Magnesium berperan dalam menjaga irama jantung tetap stabil dan mengurangi tekanan darah. Kombinasi ini sangat mendukung sistem peredaran darah secara keseluruhan. Katuk juga tinggi serat larut yang membantu mengikat lemak dan kolesterol di usus dan membuangnya bersama limbah. Dalam uji klinis yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019, konsumsi daun katuk dalam bentuk rebusan setiap hari selama 12 minggu menunjukkan penurunan kadar trigliserida hingga 18%. Ini angka yang cukup signifikan untuk metode alami. Tidak hanya itu, daun katuk juga mengandung klorofil tinggi yang berfungsi sebagai pembersih darah alami. Klorofil membantu detoksifikasi hati dan memperbaiki fungsi pencernaan. Kandungan vitamin C dan E pada katuk juga berperan penting dalam memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak akibat penuaan atau paparan radikal bebas. Saya sebelumnya hanya tahu katuk untuk ibu menyusui. Tapi setelah diberitahu oleh dokter saya, coba konsumsi dalam bentuk sayur bening. Rasanya enak dan mudah diolah. Setelah rutin makan selama 2 bulan, saya merasa badan lebih ringan. Dan hasil cek darah terakhir menunjukkan kolesterol saya turun signifikan. Bahkan dokter di puskesmas juga heran. Yang menarik dari daun katuk adalah kemampuannya untuk memperkuat pembuluh darah kecil dan meningkatkan elastisitas arteri. Ini sangat penting untuk mencegah komplikasi jantung di kemudian hari. Sayuran ini murah, mudah ditanam, dan bisa diolah dalam berbagai cara, dari sup sederhana hingga tumisan sehat. Dan tentu saja, efeknya tidak datang dalam satu malam, tapi jika dilakukan dengan konsisten, hasilnya luar biasa. Kita akan lanjut ke jenis sayuran berikutnya, yang tidak kalah bermanfaat bagi tubuh. Sayur keempat yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional dan kini terbukti secara ilmiah memiliki manfaat besar untuk kesehatan pembuluh darah adalah daun kemangi. Selain aroma khasnya yang menenangkan, kemangi mengandung eugenol flavonoid dan beta-karoten, senyawa yang sangat bermanfaat dalam menjaga keseimbangan tekanan darah dan melawan peradangan.
Dalam sebuah studi yang dipublikasikan dalam Indian Journal of Clinical Biochemistry tahun 2012, ditemukan bahwa konsumsi rutin daun kemangi membantu menurunkan kadar kolesterol total serta menstabilkan kadar HDL dan LDL. Efek antiinflamasi dari eugenol berperan dalam mengendurkan otot polos pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah menurun secara alami. Kemangi juga mengandung zat besi vitamin A serta antioksidan yang memperkuat sistem kekebalan tubuh dan membantu proses detoksifikasi alami. Bagi penderita hipertensi ringan atau gangguan tidur, konsumsi kemangi dalam bentuk lalapan atau minuman herbal dapat memberikan efek menenangkan dan memperbaiki kualitas tidur. Kandungan magnesium dalam daun kemangi sangat berperan dalam menstabilkan detak jantung dan merelaksasi pembuluh darah. Ini sangat membantu bagi mereka yang memiliki riwayat jantung berdebar atau palpitasi. Bahkan dalam praktik saya melihat pasien yang rutin mengonsumsi kemangi melaporkan bahwa rasa cemas mereka berkurang dan tidur menjadi lebih pulas. Kemangi juga kaya akan linalol dan sineole senyawa yang memberikan efek relaksasi dan anti kecemasan secara alami. Kedua senyawa ini telah diteliti dalam Journal of Natural Medicine tahun 2014 yang menunjukkan peningkatan kualitas tidur pada responden yang rutin mengonsumsi ekstrak kemangi. Ini menjadikan kemangi sebagai salah satu solusi alami terbaik untuk meningkatkan kualitas istirahat pada usia lanjut. Saya dulu menganggap kemangi hanya sebagai pelengkap makanan. Tapi sejak saya diajari cara membuat minuman herbal dari kemangi oleh tim dokter saya, mulai rutin minum 2 kali seminggu. Badan terasa lebih rileks dan saya tidak lagi terbangun tengah malam karena cemas. Bahkan saya bisa tidur tanpa obat penenang. Istri saya juga mulai ikut minum karena katanya baunya segar dan menenangkan. Kita sering meremehkan kekuatan dari bahan alami di sekitar kita. Padahal seperti kemangi, banyak dari tanaman ini yang bekerja lembut namun efektif dalam tubuh. Konsumsi secara teratur, tidak berlebihan dan seimbang dengan gaya hidup sehat adalah kuncinya. Mari kita lanjutkan ke jenis sayuran kelima yang juga memiliki manfaat besar untuk jantung dan metabolisme tubuh. Sayur kelima yang akan kita bahas hari ini adalah bayam merah. Meskipun tampak sederhana, bayam merah memiliki kandungan gizi luar biasa yang dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan jantung, metabolisme tubuh secara keseluruhan. Bayam merah kaya akan nitrat alami, zat yang ketika dikonsumsi akan berubah menjadi nitrit dan akhirnya menjadi oksida nitrat NO di dalam tubuh. Menurut American Journal of Clinical Nutrition tahun 2015, oksida nitrat memiliki peran penting dalam melebarkan pembuluh darah, mengurangi tekanan darah, dan meningkatkan aliran darah ke organ vital, termasuk jantung dan otak. Tidak hanya itu, bayam merah juga mengandung zat besi tinggi yang sangat baik untuk mencegah anemia, terutama pada orang yang mengalami kelelahan kronis atau sering merasa lemah. Kandungan vitamin K dan antioksidan seperti beta-sianin dalam bayam merah membantu memperkuat dinding pembuluh darah dan mencegah terjadinya mikroperdarahan yang bisa membahayakan kesehatan jangka panjang. Serat dalam bayam merah juga tergolong tinggi dan berfungsi memperlambat penyerapan lemak dari makanan. Ini membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dan menjaga kadar gula darah tetap stabil, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi pradiabetes atau sindrom metabolik. Selain manfaat fisik, bayam merah juga diketahui membantu memperbaiki suasana hati. Kandungan magnesium dan vitamin B kompleks dalam bayam merah bekerja sebagai modulator neurotransmitter yang menstabilkan emosi dan mengurangi kecemasan. Efek ini bahkan diperkuat oleh pigmen alami dalam bayam merah yang dikenal dapat mendukung keseimbangan hormon serotonin. Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Ilmu Gizi di Universitas Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa konsumsi bayam merah secara rutin selama 6 minggu memberikan peningkatan signifikan pada parameter kebugaran kardiovaskular dan keseimbangan gula darah pada kelompok dewasa lanjut. Waktu saya pertama kali coba bayam merah, saya agak bingung bagaimana mengolahnya.
Tapi setelah saya buat tumis dengan bawang putih, ternyata rasanya enak. Dan setelah rutin makan 2 sampai 3 kali seminggu, badan saya terasa lebih enteng. Saya tidak mudah lelah dan tidak merasa ngos-ngosan seperti sebelumnya kalau jalan agak jauh. Sekarang bayam merah selalu ada di pasar dekat rumah saya. Bayam merah adalah contoh bahwa makanan sehari-hari bisa menjadi bagian dari pengobatan yang efektif, asalkan dipilih dengan benar dan dikonsumsi secara konsisten. Mari kita simpulkan pelajaran penting hari ini dan berikan penutup yang bermakna untuk perjalanan Bapak Surya dalam program ini. Sahabat sehat kita telah mendengarkan perjalanan luar biasa. Bapak Surya dari kondisi tubuh yang lemah sulitmu hingga penuh semangat lebih sehat secara menyeluruh. Semua ini dimulai hanya dengan satu langkah kecil, menambahkan sayur yang tepat dalam menu harian. Perjalanan ini bukan hanya tentang perubahan fisik, tapi juga tentang transformasi gaya hidup dan semangat untuk hidup lebih baik di usia lanjut. Saya ingin menekankan, meskipun perubahan positif bisa dirasakan hanya dengan mengatur pola makan dan menambahkan sayuran, bukan berarti metode ini bisa menggantikan konsultasi dengan tenaga medis. Setiap tubuh memiliki kondisi berbeda. Terutama dalam konteks kesehatan lansia, kita perlu cermat bijak dan mendengarkan sinyal dari tubuh kita sendiri. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan tubuh kita juga berubah. Sistem metabolisme melambat, risiko gangguan jantung meningkat, dan kualitas tidur sering terganggu. Disinilah pentingnya pendekatan holistik dalam menjaga kesehatan lansia. Makan sehat, tidur cukup, gerak teratur, dan menjaga ketenangan batin. Saya selalu tekankan, makanan adalah bagian dari pengobatan, dan sayur adalah sahabat sejati jantung dan pembuluh darah. Tidak kalah pentingnya adalah dukungan sosial. Banyak orang di usia lanjut merasa sendirian dalam perjuangan menjaga kesehatan. Melalui program ini, saya ingin membangun ruang aman dan hangat, di mana kita bisa saling berbagi, belajar, dan saling menyemangati. Di komunitas Hidup Sehat 365, semua orang dihargai, tidak peduli latar belakang atau usia. Karena kesehatan lansia adalah hak semua orang, bukan kemewahan. Dulu saya sering merasa putus asa seolah semua usaha saya sia-sia. Tapi sekarang, setelah menjalani perubahan ini, saya merasa lebih percaya diri dan lebih menikmati hidup. Yang saya pelajari, jangan remehkan kekuatan perubahan kecil. Hanya dengan makan sayur yang benar, istirahat cukup, dan tetap aktif, hidup saya terasa lebih seimbang. Saya sangat menghargai kehadiran Anda semua dalam program hari ini. Kesehatan lansia bukan tanggung jawab individu saja, tetapi tanggung jawab bersama sebagai komunitas yang peduli dan saling menguatkan. Jika Anda memiliki pengalaman serupa atau sedang berjuang dengan tekanan darah, kolesterol, atau kualitas tidur, saya undang untuk berbagi di kolom komentar. Apa yang berhasil untuk Anda? Apa yang ingin Anda tanyakan? Mungkin pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan jika Anda merasa konten seperti ini bermanfaat, dukung terus program Hidup Sehat 365 dengan menyukai dan mengikuti saluran ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kedamaian, dan umur panjang untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan lebih banyak kisah inspiratif.